Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan soal Olimpiade Sains Ekonomi tingkat kabupaten tahun 2018. Kita sudah masuk ke soal nomor 13. Langsung saja kita baca pertanyaannya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang merupakan ciri pasar persaingan sempurna. Kita tahu bahwa ciri pasar persaingan sempurna yang pertama, penjual pembeli jumlahnya sangat banyak. Barang yang diperjualbelikan sejenis atau homogen. Penjual dan pembeli bebas melakukan perjanjian dan bebas keluar masuk pasar. Tidak ada campur tangan pemerintah. Harga ditentukan penjual dan pembeli. Kurva permintaan berbentuk horizontal. Ya. Ini pasar persaingan sempurna. Namun dalam kenyataannya ciri-ciri yang sama persis dengan pasar persaingan sempurna tidak ada. Mungkin yang mirip saja, mirip hampir sama tapi tidak sama mungkin di pasar tradisional. Ya, kita cari berdasarkan ciri tersebut yang merupakan ciri pasar persaingan sempurna. Satu, terdapat banyak penjual dan pembeli. Ya, satu ya. Barang yang diperjualbelikan bersifat diversifikasi, tidak. Pasar dikuasai oleh beberapa penjual. Ini ciri oligopoli. Oli itu beberapa, poli penjual, oligopoli ini. Kurva permintaan berbentuk horizontal, ya, karena jumlah penjual dan pembelinya banyak. Harga ditentukan oleh penjual dan pembeli lewat mekanisme permintaan dan penawaran. Terdapat kebebasan keluar masuk pasar, ya, 5 ya. Berarti jawabannya 1, 4, dan 5. Langsung lanjut kita ke soal nomor 14. Perekonomian modern dewasa ini memerlukan adanya penyangga yang kokoh, yaitu lembaga penjamin simpanan atau biasa disebut LPS. Ya. Belajar dari krisis ekonomi tahun 97-98 ditandai dengan dilikuidasinya atau dibubarkannya 16 bank, mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional yang diikuti dengan penarikan simpanan secara besar-besaran atau yang biasa disebut RAS. Untuk meredam bola salju tersebut, saat ini LPS mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya program penjaminan seluruh simpanan masyarakat yang dikenal dengan, ya, ini dikenal dengan blanket garansi. Ya. Program penjaminan pemerintah, blanket garansi, telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut meningkatkan beban anggaran negara karena simpanan masyarakat dijamin, ya, dan berpotensi menimbulkan moral hazard oleh pihak pengelola bank dan nasabah bank. Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut, telah didirikan lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Jadi kalau dibebankan kepada negara itu atau pemerintah itu menjadi beban, maka dibentuklah namanya LPS, lembaga penjamin simpanan. Sesuai Undang-Undang Nomor 24/2004 tentang LPS pada tanggal 22 September tahun 2004, LPS memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Yaitu undang-undangnya. Ya, jawabannya adalah A, blanket garansi. Lanjut ke soal nomor 15. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Ya,
Langsung saja kita baca perintahnya. Perum Pegadaian memberikan peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang. Adapun ciri-ciri Pegadaian, ya, di sini diminta mana dari 1 sampai 5 ini yang merupakan ciri-ciri Pegadaian. Ya, Pegadaian itu adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman dengan jaminan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak itu adalah benda yang mudah dipindahkan. Contoh misalkan alat-alat elektronik, emas, ya, dan sebagainya. Tapi kalau barang tidak bergerak, ya itu ke bank. Jadi kalau Pegadaian itu barang yang bergerak. Ya, Pegadaian jaminannya barang bergerak. Kalau bank jaminannya benda tidak bergerak. 1. Terdapat barang yang digadaikan. Ya, dalam Pegadaian harus ada yang digadaikan, barang yang digadaikan. Nanti kalau tidak membayar utangnya sesuai jatuh tempo, bisa dilelang barang gadainya. Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan. Ya, pinjaman harus lebih besar, lebih kecil dari yang digadaikan. Ya. Pinjaman jumlah utangnya lebih kecil dari barang yang digadaikan. Barang yang digadai dapat ditebus kembali. Ya, ini ditebus dengan cara membayar utangnya beserta bunganya. Berarti 1, 2, dan 3. Yang 4 tidak ada bunganya. Salah, ada bunganya. Ya. Mengatasi masalah tanpa masalah ini slogan, bukan ciri-ciri. Ini slogan Pegadaian, bukan ciri-ciri. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Ya. Ciri-ciri Pegadaian. Nasabah memperoleh sejumlah dana dengan cara menggadaikan barang yang berharga dan yang ia miliki. Besar kecilnya dana yang diberikan tergantung pada nilai barang berharga yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat diambil kembali oleh nasabah jika nasabah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Jadi itu sama aja ditebus. Pegadaian memperoleh keuntungan dari sistem gadai yang berlaku. Ya, keuntungannya namanya bunga yang diterima oleh Pegadaian. Lanjut ke soal nomor 16. Langsung saja kita baca soalnya, perintahnya. Keuntungan dan manfaat perseroan Pegadaian. Jadi Pegadaian itu BUMN dalam bentuk perseroan, di mana modalnya dalam bentuk saham yang sebagian besar dimiliki negara minimal 51%, ya, dan yang lainnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Manfaat Pegadaian bagi masyarakat: waktu yang lebih cepat untuk memperoleh dana. Jadi prosedurnya lebih cepat asalkan ada barang yang digadaikan. Prosedur dan persyaratan yang relatif sederhana. Ya, relatif sederhana, tidak terlalu banyak. Paling barang ditaksir, berbeda dengan bank, harus survei, misalkan tanah atau gedung, kemudian sertifikat dan sebagainya. Prosedurnya lebih panjang. Barang yang digadaikan berupa barang yang bergerak, dijamin keamanannya. Barang bergerak tadi adalah barang yang mudah dipindahkan, seperti elektronik, emas, dan sebagainya. Penitipan barang bergerak yang aman dan terpercaya, ya, dijamin keamanannya. Sehingga manfaat atau keuntungan Pegadaian bagi masyarakat adalah mudah dilakukan masyarakat, ya, karena prosedurnya sederhana. Cukup datang ke kantor Pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jadi sederhana prosedurnya, ya, sehingga memperoleh dananya lebih cepat. Sehingga jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 17. Ya, kita bahas ini tentang dana pensiun. Ya, dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Ya, dana pensiun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun,
ya, UU DP, UU Dana Pensiun. Dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun. Sebagai sebuah badan hukum, pelaksanaan tugas pengelolaan dana pensiun dilakukan oleh organ yang disebut pengurus dana pensiun. Sehingga dana pensiun itu adalah lembaga, ya, lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan. Jadi dana pensiun dikelola oleh badan hukum atau lembaga, tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Ya, jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 18. Fungsi pasar modal merupakan tempat untuk bertemunya pihak yang memiliki dana lebih. Ya. Bertemu di sini tidak harus secara tatap muka. Kalau sekarang banyak yang menggunakan digital atau online, ya. Yang memiliki dana lebih disebut lender, dan pihak yang memerlukan dana jangka panjang disebut borrower. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower, yaitu dalam bentuk sebagai berikut. Ya, kita bahas dulu fungsi ekonomi pasar modal. 1. Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki, lender mengharapkan imbalan dalam penyerahan dana tersebut. Jadi yang punya dana diberikan kepada borrower, tapi ada imbalan yang diberikan. Tergantung, kalau saham, ya, itu ada capital gain, ada dividen. Kalau obligasi itu dalam bentuk kupon atau bunga. Dari sisi borrower, adanya dana dari pihak luar memungkinkan dilakukan investasi tanpa harus menunggu dana hasil operasi perusahaan. Proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi, sehingga secara keseluruhan akan meningkatkan kemakmuran pasar modal. Jadi dari yang membutuhkan dana itu bisa diputarkan sehingga nanti akan meningkatkan produksi. Kemudian fungsi keuangan pasar modal. Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan lender, menyediakan dana tanpa harus terlibat secara langsung dalam kepemilikan aktivaril yang diberikan untuk investasi tersebut. Ya, kita bahas di sini. Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower, yaitu dalam bentuk sebagai berikut. Ya. Dengan menginvestasikan dananya, lender mengharapkan adanya imbalan tadi atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha, mengembangkan usaha tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaan, sehingga produksinya bisa bertambah. Sehingga jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 19. Bagaimana peran OJK dalam menyikapi kejahatan pasar modal? Ya, ini dulu Bank Senturi kasusnya itu kan dipicu oleh fungsi pengawasan yang lemah, sehingga setelah lembaga penjamin simpanan tidak mengucurkan dana, ternyata jumlah tabungan masyarakat lebih banyak, sehingga terjadi manipulasi oleh Bank Senturi. Maka bidang edukasi dan perlindungan konsumen mempunyai fungsi memberikan dukungan melalui pengaturan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen, serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Peran OJK dalam menyikapi kejahatan pasar modal adalah ini. OJK memberikan pelayanan edukasi agar calon investor merasa terlindungi karena mempunyai tempat untuk mengadukan praktik kecurangan yang terjadi di pasar modal. Sehingga jawabannya E.